Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Revi Indah Safitri dengan NPM 2414071017. Saya berasal dari kelas TB. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai tugas motor bakar dan traktor pertanian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Maleri Telaumbanua, STP, MSc. Dengan materi pertama, motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Dan materi kedua, motor bakar 2 tak. Dan materi ketiga, penyaluran bahan bakar metode bensin, injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common drive, diesel boost pump. Dan materi keempat, sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Serta materi kelima, sistem kelistrikan, dan terakhir, materi keenam, sistem transmisi. Lanjut ke videonya. Selamat menonton teman-teman. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak dan motor bakar 4 tak diesel. Motor bakar 4 tak. Pengertian motor bakar 4 tak. Jadi, motor bakar 4 tak adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui 4 langkah piston. Yang pertama, langkah hisap, yang kedua, langkah kompresi, yang ketiga, langkah tenaga, dan yang terakhir, langkah buang. Nah, disebut 4 tak karena satu siklus pembakaran membutuhkan 4 langkah piston yang menghasilkan satu siklus tenaga. Mesin ini banyak digunakan pada sepeda motor, mobil penumpang, dan alat industri ringan. Mesin 4 tak ringan, halus, dan memiliki umur panjang jika dirawat dengan baik. Selanjutnya, komponen motor bakar 4 tak. Jadi, komponen utama meliputi silinder dan piston yang bergerak naik turun, katup hisap dan buang, poros engkol, dan noken as yang mengubah gerakan piston menjadi putaran, serta mengatur bukaan katup. Sistem bahan bakar dan pengapian berupa karburator atau injeksi dan busi memicu pembakaran. Rangkaian pendingin dan pelumas menjaga temperatur dan gesekan agar mesin bekerja optimal. Semua komponen bekerja bersama untuk menghasilkan tenaga yang kontinu. Kemudian, cara kerja atau siklus. Jadi, siklus dimulai dengan langkah hisap di mana piston turun dan campuran udara bahan bakar masuk ke silinder. Kemudian, piston naik pada langkah kompresi, memadatkan campuran. Pada langkah tenaga, busi mematik campuran hingga terbakar, mendorong piston turun dan menghasilkan tenaga mekanik. Terakhir, piston naik kembali untuk membuang gas sisa pada langkah buang. Satu siklus lengkap membutuhkan 2 putaran poros engkol agar tenaga terus mengalir. Baik, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari motor bakar 4 tak adalah mesin bensin ringan, mudah dirawat, suara halus, dan responsif. Sehingga motor bakar 4 tak ini cocok digunakan untuk kendaraan yang ringan. Dan suaranya tuh relatif tenang dan biayanya yang murah. Tetapi di balik itu ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama, efisiensi bahan bakarnya yang lebih rendah dibandingkan diesel. Jadi dia lebih boros bahan bakar gitu, teman-teman. Selanjutnya, tenaganya itu terbatas untuk beban berat. Nah, oleh karena itu dia tuh digunakan buat mesin-mesin yang ringan. Nah, dan selanjutnya itu kurang cocok untuk penggunaan terus-menerus pada kendaraan berat. Ya sama kayak yang tadi, karena tenaganya tuh terbatas kalau untuk kendaraan berat. Nah, selanjutnya aplikasi. Jadi buat apa aja sih mesin bakar 4 tak ini digunakan di apa aja sih cocoknya? Nah, jadi mesin bakar 4 tak itu banyak digunakan pada alat pertanian ringan karena mesin ini ringan, responsif, mudah dirawat. Contohnya itu pada pompa air untuk irigasi. Terus mesin penggiling padi kecil dan mesin penyemprot pestisida portable. Nah, selain itu, mesin ini digunakan juga untuk pada genset pertanian kecil, untuk sumber listrik di lahan atau di rumah tani.
Kendaraan ringan seperti motor pengangkut hasil panen di lahan sempit juga memanfaatkan mesin bensin 4 tak karena akselerasinya cepat dan mobilitasnya tinggi. Mesin ini tuh cocok untuk penggunaan yang membutuhkan putaran tinggi dalam waktu singkat. Jadi efisiensi bahan bakar sedang tetap bisa diterima karena alat yang digunakan itu relatif ringan. Kehalusan dan suara tenang membuat aktivitas di lahan lebih nyaman tanpa mengganggu pekerja. Nah, jadi dia tuh suaranya halus dan mesinnya ringan sehingga tuh ngebuat pekerja itu lebih nyaman dan nggak mengganggu pekerjaannya gitu. Selanjutnya motor bakar 4 tak diesel. Nah, kita mau ngebahas nih, tadi kan yang pertama udah motor bakar 4 tak bensin. Nah, selanjutnya motor bakar 4 tak diesel. Lanjut ya. Yang pertama, pengertian motor bakar 4 tak diesel. Jadi apa sih pengertian dari motor bakar 4 tak diesel? Nih, di sini aku jelasin ya teman-teman. Motor bakar 4 tak diesel menggunakan solar atau diesel sebagai bahan bakar dan bekerja dengan prinsip pembakaran spontan. Jadi kalau sesuai sama namanya nih, motor bakar 4 tak diesel. Jadi dia menggunakan solar atau diesel sebagai bahan bakar utamanya. Nah, udara di dalam silinder dikompresi hingga panas tinggi. Lalu, bahan bakar diesel disemprotkan melalui injektor. Nah, mesin diesel ini memiliki kompresi itu yang lebih tinggi. Jadi 14 sampai 22 banding 1. Dan karena dia menggunakan kompresi yang lebih tinggi, jadi menghasilkan tenaga yang lebih besar dan efisiensi bahan bakarnya lebih tinggi. Nah, sama itu, jadi mesin itu banyak digunain pada kendaraan berat kayak kapal, genset industri, dan alat-alat berat seperti traktor gitu. Nah, selanjutnya komponen motor bakar 4 tak diesel. Apa aja sih komponen motor bakar 4 tak diesel? Nah, ini aku jelasin teman-teman. Yang pertama itu ada sebelumnya aku jelasin dulu nih, komponennya itu mirip-mirip nih sama motor diesel, mirip itu sama motor bensin. Tapi dia tuh lebih kuat untuk nahan tekanan yang tinggi sesuai sama tadi ya, karena kompresinya lebih tinggi. Nah, jadi komponennya itu terdiri dari silinder dan piston, katup hisap dan buang, poros engkol, noken as, injektor, pompa bahan bakar, serta sistem pelumas dan pendingin. Pompa bahan bakar memberikan tekanan tinggi agar solar disemprotkan dengan tepat ke silinder. Semua komponen dirancang agar tahan lama meski bekerja pada tekanan tinggi dan panas besar. Nah, balik lagi ya, ingat ya teman-teman, kalau motor bakar 4 tak diesel ini kompresinya lebih besar, jadi dia menghasilkan panasnya yang lebih besar. Nah, selanjutnya cara kerja atau siklus. Jadi apa sih cara kerja dan siklus motor bakar 4 tak diesel? Nah, jadi ada 4 langkah sama teman-teman. Seperti namanya 4 tak, jadi 4 langkah. Yang pertama itu adalah langkah hisap. Jadi pistonnya turun dan udaranya itu masuk ke silinder. Yang kedua itu langkah kompresi. Jadi pistonnya naik, setelah turun tadi dia naik. Udaranya dikompresi hingga panas tinggi. Nah, selanjutnya itu pada langkah tenaga. Pada langkah tenaga itu solar disemprotkan dan terbakar spontan, mendorong piston turun. Selanjutnya yang terakhir itu langkah buang. Jadi langkah buang itu membuang sisa gas dari silinder. Nah, perlu dicatat teman-teman, mesin diesel tidak memerlukan busi. Karena apa? Karena pembakarannya terlalu spontan dan kompresinya sudah tinggi. Nah, satu siklus ini sama seperti motor bakar 4 tak bensin, memerlukan 2 putaran polos engkol untuk menghasilkan satu siklus. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari motor bakar 4 tak diesel? Nah, kelebihannya itu efisiensi bahan bakarnya tinggi, tenaganya besar pada putaran yang rendah. Beda nih sama bensin tadi yang menghasilkan tenaga yang kecil. Kalau mesin diesel ini menghasilkan tenaganya besar. Nah, selanjutnya umur mesinnya itu panjang. Jadi dia bisa digunakan untuk mesin yang berat dan efisiensinya tuh panjang, beda sama yang 4 tak bensin tadi. Kalau 4 tak bensin tadi kan untuk alat-alat yang lebih ringan ya teman-teman. Nah, terus itu tidak memerlukan busi, jadi komponen pengapiannya itu lebih sedikit. Bakarannya itu udah spontan karena tadi kompresinya itu udah panas. Nah,
Kekurangannya, jadi kekurangannya itu mesinnya lebih berat, ya jelas lebih berat dong karena komponennya lebih besar. Nah selanjutnya bising suaranya, terus biaya awalnya itu lebih tinggi ya teman-teman dibandingin sama 4 tak bensin, dan perawatannya itu lebih kompleks ya, kembali lagi karena mesinnya lebih berat jadi perawatannya lebih kompleks. Nah selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah aplikasi. Jadi digunain buat apa aja sih mesin 4 tak diesel ini? Jadi mesin 4 tak diesel ini banyak digunakan untuk alat pertanian yang berat yang membutuhkan tenaga besar dan penggunaannya lama. Contohnya termasuk kayak traktor sawah, penggiling padi besar, dan pompa irigasi kapasitas besar. Nah, mesin diesel ini juga dipakai pada alat transportasi hasil panen di perkebunan luas karena torsinya tinggi pada putaran rendah memudahkan menarik beban berat. Nah, sesuai ya teman-teman, berarti kalau mesin 4 tak diesel ini cocok buat yang berat-berat. Nah, selain itu, genset industri pertanian yang menyuplai listrik untuk pengolahan hasil pertanian biasanya menggunakan mesin 4 tak diesel. Nah, mesin ini tuh ideal untuk pekerjaan terus-menerus di lapangan karena efisiensi bahan bakar tinggi dan umur mesin panjang. Jadi dia cocok nih kalau mau dipakai di jangka panjang. Nah, terus mesin diesel dapat menahan beban berat dan operasi lama tanpa cepat panas. Dengan tenaga besar dan durabilitas tinggi, mesin diesel sangat cocok untuk kebutuhan pertanian skala menengah hingga besar. Halo teman-teman semua, jadi yang kedua ini aku bakal jelasin tentang motor bakar 2 tak bensin. Nah, setelah sebelumnya tadi aku udah jelasin tentang motor bakar 4 tak, sekarang ini aku mau jelasin nih tentang motor bakar 2 tak, teman-teman. Jadi apa sih bedanya dari keduanya? Nah, kalau kalian mau tahu, cekidot, kita nonton ke video ini. Kalian simak ya teman-teman, simak baik-baik. Lanjut ya. Yang pertama pasti pengertian. Gimana nih kita mau paham kalau kita tuh nggak tahu apa motor bakar 2 tak ini. Nah, jadi pengertian motor bakar 2 tak bensin. Motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran yang menyelesaikan satu siklus kerja, hisap, kompresi, pembakaran, dan buang hanya dalam 2 langkah gerak piston atau 1 kali putaran poros engkol. Nah, ini nih yang bedain dari 4 tak dan 2 tak. Sesuai namanya, kalau 4 tak menyelesaikan satu siklus pembakaran dengan 4 langkah. Kalau 2 tak ini menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah. Nah, kalau yang 4 tak itu 2 putaran, berarti yang 2 tak ini 1 putaran. Nah, pada mesin 2 tak bensin, proses pemasukan campuran udara bahan bakar sekaligus bercampur dengan oli pelumas atau oli samping, sehingga tidak memerlukan sistem pelumasan terpisah. Nah, karakter kerja 2 tak membuat putaran mesin lebih cepat menghasilkan daya. Oleh karena itu, banyak digunakan pada mesin ringan dan portable yang membutuhkan bobot ringan, konstruksi sederhana, serta respon tenaga yang cepat. Nah, lanjut teman-teman. Selanjutnya itu komponen. Jadi, apa sih komponen dari motor bakar 2 tak? Aku mau jelasin teman-teman. Yang pertama itu ada silinder block dan silinder head. Nah, jadi fungsinya buat apa sih silinder block dan silinder head? Jadi, fungsinya itu buat ruang gerak piston dan ruang bakar. Nah, selanjutnya kedua ada piston dan piston ring. Jadi, kalau piston dan piston ring ini buat apa? Itu tuh buat untuk mengkompresi campuran dan menjaga tekanan tidak bocor, teman-teman. Oh, itu fungsinya. Setelah ini kalian harus paham ya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih yang ketiga itu ada transfer port, exhaust port, dan intake port. Ini nih jalur keluar masuk gas segar dan gas buang. Jadi jalurnya apa? Kalau ditanyain, transfer port, exhaust port, dan intake port. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ke berapa? 1, 2, 3, 4,
Yang kelima itu ada karburator atau sistem injeksi. Nah, ini untuk mencampur udara dan bensin secara proporsional. Itu fungsi karburator. Untuk apa? Mencampur udara dan bensin secara proporsional. Nah, yang keenam itu ada busi atau bisa disebut juga spark plug. Nah, itu sebagai apa? Sebagai sumber pengapian pembakaran. Dan yang terakhir ada sistem pelumasan oli samping. Seperti namanya nih, sistem pelumasan. Berarti untuk melumasi komponen melalui campuran di bahan bakar. Baik, lanjut. Selanjutnya, cara kerja atau siklus. Siklusnya apa aja sih? Kan cuma 2 langkah nih. Apa ya? Bukannya sama aja. Ada empat-empatnya, ada hisap, kompresi, tenaga, buang. Tapi kok cuma 2 langkah? Check it out. Nah, jadi pada mesin 2 tak ini, satu siklus selesai dalam 2 langkah. Yang pertama itu ada langkah kompresi dan pembilasan. Nah, di langkah ini itu teman-teman, pistonnya naik, mengkompresi campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Nah, di saat bersamaan juga pada bagian bawah piston itu terjadi pemasukan campuran baru ke dalam crankcase atau crankshaft. Sementara gas sisa hasil pembakaran terdorong keluar melalui exhaust port karena terbukanya port oleh gerakan piston. Itu langkah pertama. Langkah keduanya yaitu langkah tenaga pembakaran dan ekspansi. Jadi di langkah ini tuh busi memercikan api sehingga campuran terbakar dan mendorong piston turun. Saat piston turun, port transfer ini tuh terbuka. Jadi campurannya segar dari crankshaft itu terdorong masuk ke silinder menggantikan gas buang yang keluar. Nah, di mesin 2 tak ini tuh tidak terdapat mekanisme katup seperti mesin 4 tak. Jadi pengaturan aliran gas hanya mengandalkan port yang terbuka dan tertutup oleh gerak piston. Gitu teman-teman. Nah, lanjut ya ke slide selanjutnya. Nih teman-teman, selanjutnya kita mau ngebahas kelebihan dari motor bakar 2 tak bensin. Kelebihannya apa sih kok ada mesin 2 tak gitu? Kenapa nggak 4 tak aja? Bukan yang 4 tak sempurna. Jadi apa ya? Nah, ini yang mau aku bahas teman-teman. Jadi mesin 2 tak ini tuh memiliki keunggulan utama pada rasio daya terhadap berat yang tinggi, high power to weight ratio. Karena satu siklus pembakaran itu terjadi pada setiap satu putaran poros engkol. Nah, selain itu, desainnya sederhana tanpa mekanisme katup sehingga jumlah komponen bergerak lebih sedikit, membuat bobot mesin lebih ringan, biaya produksinya rendah, dan juga perawatannya mudah, teman-teman. Nah, respon tenaganya juga ini tuh lebih cepat pada putaran yang rendah hingga menengah, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akselerasi cepat dan ukuran kompak. Contohnya kayak apa nih? Yang dia tuh cepat, yang butuh cepat, ukuran kompak. Contohnya tuh kayak gergaji mesin, motor kecil, hingga peralatan portable lapangan. Nah, kalau udah bahas kelebihan, nggak mungkin nggak sih nggak ada kekurangan? Karena di dunia ini kan nggak ada yang sempurna. Bercanda ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku mau bahas kekurangan. Check it out. Kekurangannya apa aja sih? Ini aku kasih tahu teman-teman. Jadi mesin 2 tak ini tuh memiliki efisiensi thermal yang lebih rendah dibandingkan 4 tak. Karena apa? Karena sebagian campuran segar ikut terbuang saat proses pembilasan. Eman-eman ya teman-teman. Maaf, bercanda. Nah, selanjutnya itu pelumasannya menggunakan oli yang ikut terbakar menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Jadi ini kurang baik deh teman-teman, pembuangannya itu kurang sempurna. Contohnya kayak HC, CO, dan partikel oli yang terbakar, sehingga mesin 2 tak ini tuh kurang ramah lingkungan teman-teman. Dia kurang ramah, karena emisi gas buang itu tinggi kalau dibandingin sama 4 tak. Nah, selanjutnya konsumsi bahan bakarnya juga relatif lebih
lebih boros nih teman-teman. Dan umur pakai komponennya itu lebih pendek. Nah, akibat apa? Akibat gesekan yang tinggi dan oksidasi dari pembakaran oli. Nah, faktor-faktor ini menyebabkan mesin 2 tak semakin dibatasi penerapannya pada kendaraan modern karena dianggap lebih banyak kekurangannya itu teman-teman. Kayak dia emisi gas buangnya tinggi, terus lebih boros, terus efisiensi termalnya lebih rendah. Jadi dianggap mesin ini tuh masih kurang baik gitu, jadi dibatasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas apa nih? Nah, bahas aplikasi. Jadi digunakan buat apa sih mesin 2 tak ini teman-teman? Nah, mesin 2 tak bensin digunakan pada berbagai alat yang menuntut portable, ringan, mudah, dan respon cepat. Jadi dia digunakan buat yang portable, ringan, mudah, dan responnya cepat. Apa aja ya yang kira-kira membutuhkan keempat itu tadi? Yang pertama, sepeda motor 2 tak lama. 2 tak lama yang mana? Nah, sepeda motor 2 tak lama itu kayak contohnya Yamaha RX King, Kawasaki Ninja 150, dan Suzuki Satria 2T. Siapa yang dulu motornya RX King? Bapakku. Bapakku. Nah, selanjutnya itu selain buat sepeda motor 2 tak lama, ada juga buat chainsaw. Chainsaw apaan teman-teman? Nah, chainsaw itu gergaji mesin perkebunan dan logging. Selanjutnya ada brush cutter atau babatan rumput, blower, dan sprayer portable pertanian. Selanjutnya ada mesin tempel perahu kecil, outboard kecil. Nah, selanjutnya juga bisa buat genset mini pada area terpencil. Buat area-area yang terpencil atau di rumah tani itu bisa teman-teman buat genset mininya pakai mesin 2 tak ini. Selanjutnya juga mesin hobi seperti pesawat atau kapal RC dan go-kart kategori tertentu. Ingat kategori tertentu ya teman-teman. Nah, jadi karena dia nih emisi gas buangnya tinggi, terus abis itu efisiensi termalnya rendah, tapi kenapa masih digunain? Jadi alasan pemilihan umumnya itu bukan karena efisiensi teman-teman, tapi karena lebih ringan, kuat, dan mudah dirawat di lapangan. Nah, lanjut teman-teman. Nah, perbandingan 2 tak dan versus 4 tak dalam aspek teknik dan aplikasi. Kita bandingin teman-teman yang awal sama yang sekarang nih bedanya apa ya. Jadi 2 tak itu unggul dalam beratnya ringan, terus konstruksinya sederhana, respon tenaganya cepat, jadi cocok buat alat genggam, mesin portable, dan aplikasi lapangan. Nah, kalau 4 tak itu unggul dalam apa teman-teman? Jadi 4 tak itu unggulnya dalam efisiensi bahan bakar, terus daya tahannya lebih panjang, lebih ramah lingkungan, dan noise-nya lebih rendah, sesuai untuk aplikasi kendaraan modern dan industri yang terkontrol. Jadi kalian lebih suka 4 tak atau 2 tak? Atau disesuaikan dengan kebutuhan? Nah, jadi pilihannya itu tergantung prioritas. Kalau yang dicari kemudahan, ringan, dayanya instan, kalian pilih 2 tak. Tapi kalau yang dicari efisiensinya, umur buat jangka panjang, dan regulasi emisinya, kalian boleh pilih yang 4 tak. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, udah habis teman-teman. Sampai sini teman-teman udah lebih ngerti kan tentang mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Nah, kalau kalian udah paham, aku lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, teman-teman, setelah membahas tentang motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel, kemudian membahas tentang motor bakar 2 tak, selanjutnya kita masuk materi yang ketiga, teman-teman. Jadi materi yang ketiga ini adalah metode penyaluran bahan bakar. Nah, cekidot, kita lanjut. Apa sih metode penyaluran bahan bakar dan apa aja sih jenisnya? Kalau kalian mau tahu, kalian tonton video ini sampai habis. Kalian simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, konsep dasar penyaluran bahan bakar. Konsep dasar, teman-teman. Jadi, penyaluran bahan bakar adalah
proses mengirimkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar dalam jumlah, tekanan, waktu, dan pola yang sesuai kebutuhan pembakaran. Nah, akurasi sistem penyaluran menentukan efisiensi energi, emisi gas buang, umur komponen, dan karakter tenaga mesin. Dalam otomotif dan mesin pertanian dikenal dua pendekatan utama, yaitu sistem mekanis, karburator, dan box pump, serta sistem berbasis kontrol elektronik, yaitu injeksi mesin dan common rail. Nah, di sini nih teman-teman, aku bakal jelasin semuanya itu apa. Pasti kalian udah kepo banget kan? Nah, jadi kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, sistem bensin karburator atau mekanis. Nah, karburator ini bekerja dengan prinsip Venturi yang menghasilkan kevakuman untuk menarik bensin ketika udara mengalir masuk. Nah, campuran udara dan bensin terbentuk di saluran intake sebelum masuk di silinder. Sistem ini seluruhnya mekanis tanpa sensor atau ECU, sehingga pengaturan debit sangat bergantung pada aliran udara dan setelan jarum. Karburator dominan pada mesin lama yang menuntut kesederhanaan dan perawatan murah, bukan efisiensi dan emisi rendah. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, sistem bensin injeksi elektronik. Nah, apa sih sistem injeksi elektronik ini? Jadi, teman-teman ya, sistem injeksi menggunakan pompa listrik untuk mempertahankan tekanan tetap pada fuel rail, lalu injektor dikendalikan ECU berdasarkan data sensor TPS, MAP, 02, temperatur, dan RPM. ECU mengatur waktu dan durasi semprot secara presisi, menghasilkan campuran yang stabil pada semua beban dan suhu. Nah, injeksi meningkatkan efisiensi bahan bakar, emisi rendah, start lebih mudah, dan tenaga lebih responsif dibandingkan karburator. Namun, kompleksitas dan kebutuhan kualitas BBM lebih tinggi. Jadi sistem bensin ini tuh kebutuhan BBM-nya lebih tinggi, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya, sistem diesel box pump mekanis. Nah, box pump ini menaikkan tekanan solar dan membaginya ke masing-masing silinder melalui apa? Melalui mekanisme pompa distribusi atau bisa disebut rotary atau inline. Nah, tanpa kontrol elektronik. Nah, jumlah solar dikendalikan governor mekanik sesuai dengan beban dan putaran. Nah, sistem ini terkenal tahan terhadap solar kotor, mudah dirawat, dan cocok untuk lapangan berat. Namun, atomisasi kasar menyebabkan emisi tinggi, konsumsi lebih boros, dan respon tenaga kurang presisi. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang sistem diesel common rail, elektronik tekanan tinggi maksudnya. Jadi common rail menekankan solar ke tekanan sangat tinggi dalam satu full rail. Lalu injektor elektronik menyemprotkan solar dalam beberapa fase, pilot, main, dan post untuk mencapai pembakaran bersih dan kuat. Kontrol sensor ECU memungkinkan efisiensi tinggi, torsi besar, getaran rendah, dan memenuhi standar emisi ketat. Kekurangannya apa sih teman-teman? Nah, kekurangannya itu mahal, toleransinya sangat presisi, sensitif terhadap air atau partikel, dan perbaikan bergantung alat servis modern. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, perbandingan ringkas dari 4 sistem. Tadi aku udah ngebahas 4-4-nya, dan ini bakal aku bandingin secara ringkas nih teman-teman. Jadi apa sih poin-poinnya? Nah,
Karburator bensin dan bos pam diesel termasuk sistem mekanis konvensional. Jadi pengaturan suplai bahan bakar terjadi murni oleh mekanik atau alat dalam tanpa kontrol elektronik. Karena apa? Karena dia mekanis konvensional. Nah, selanjutnya konsep ini menghasilkan sistem yang tangguh di lapangan, namun presisi pengaturan campuran rendah sehingga boros dan emisinya tinggi. Sebaliknya nih teman-teman, kalau injeksi bensin dan common rail diesel berbasis kontrol elektronik, sehingga dengan sensor ECU yang mengatur timing serta debit secara presisi. Kayak sesuai namanya nih, kalau yang kontrol elektronik itu lebih presisi dibandingin sama yang kontrol yang tanpa kontrol elektronik, teman-teman. Sorry ya teman-teman. Nah, hal ini meningkatkan efisiensi energi dan menekankan emisi sesuai dengan standar modern. Tetapi sistem menjadi sensitif terhadap kualitas bahan bakar dan membutuhkan peralatan diagnostis khusus saat perbaikan. Dengan kata lain, sistem mekanis unggul pada ketangguhan dan biaya rendah, sedangkan sistem elektronik unggul pada efisiensi dan kepatuhan regulasi. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, aplikasi tiap sistem. Tiap sistem ini aplikasinya buat apa aja sih teman-teman? Nah, kalau kalian mau tahu, aku bakal ngebahas nih teman-teman. Jadi yang pertama, karburator atau bensin mekanis itu digunakan pada motor lama, genset kecil, mesin air, dan alat pertanian portable. Selanjutnya dipilih di daerah minim bengkel injeksi karena mudah disetel manual. Selanjutnya cocok untuk penggunaan sederhana yang tidak menuntut efisiensi tinggi. Nah, selanjutnya injeksi bensin EFI atau PGM FI. Nah, ini dominan pada sepeda motor dan mobil modern berbasis regulasi emisi. Dia dipakai juga pada industri otomotif dengan tuntutan irit dan ramah lingkungan. Selanjutnya, cocok daerah dengan akses servis dan kualitas bensin relatif baik. Yang selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu ada bos pam diesel mekanis. Nah, ini umum pada traktor, pompa irigasi, genset proyek, dan kendaraan tambang. Nah, ini tuh dipakai pada wilayah remote karena tahan BBM kotor dan mudah diperbaiki. Nah, ini pilihan untuk operasi berat dengan biaya perawatan rendah, teman-teman. Selanjutnya, common rail diesel, elektronik tekanan tinggi. Nah, ini digunakan pada mobil diesel modern, truk logistik, bus antar kota. Selanjutnya, dipakai pada alat berat dan mesin industri berbasis standar emisi ketat, Euro atau US. Nah, selanjutnya itu dipilih pada aplikasi yang menuntut efisiensi tinggi, torsi kuat, dan noise rendah. Lanjut ya teman-teman. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan tiap sistem. Kan harus tahu nih teman-teman. Jadi, apa sih kelebihan dan kekurangannya sehingga kalian bisa pilih nih, kalian cocok pakai yang mana ya. Yang pertama itu ada karburator bensin mekanis. Kelebihannya itu sederhana dan mudah perawatannya. Dia tidak butuh sensor atau ECU. Namun di balik itu dia punya kekurangan. Kekurangannya itu campurannya tidak presisi, boros, dan emisinya tinggi. Kemudian tidak adaptif terhadap perubahan beban atau lingkungan. Yang kedua, injeksi bensin. Nah, kelebihannya apa sih dari injeksi bensin ini? Kelebihannya itu teman-teman, campurannya presisi sehingga dia tuh irit dan emisinya lebih rendah. Tapi selanjutnya ada juga startnya mudah, responnya halus dan stabil di segala kondisi. Cocok banget nih buat yang suka stabil. Nah, tapi kekurangannya itu karena sistemnya kompleks sehingga servisnya itu butuh alat khusus dan sensitif BBM buruk serta biaya perbaikannya tinggi teman-teman, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu bos pam diesel mekanis. Nah, kelebihannya itu tangguh, tahan solar kotor, dan cocok untuk lingkungan yang berat. Selain itu, biaya servisnya murah dan bisa disetel manual. Tapi di balik itu masih ada kekurangan, teman-teman. Kekurangannya itu atomisasinya kasar sehingga asap atau emisinya tinggi dan boros, kurang ramah lingkungan. Nah, selain itu, performa kurang presisi di era
regulasi emisi. Yang keempat alias yang terakhir itu common rail diesel, elektronik tinggi tekanan. Nah, kelebihannya itu automasi sangat halus, torsi kuat, dan emisi rendah. Selanjutnya, efisiensinya tinggi, suara atau getarannya lebih halus. Tapi di balik itu ada kekurangan juga, teman-teman. Kekurangannya mahal dan toleransinya sangat presisi. Selain itu sangat sensitif air atau kotoran dan butuh servis modern. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan di tiap sistemnya, teman-teman. Jadi nggak semuanya itu sempurna ya, teman-teman. Pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi mereka saling melengkapi. Bercanda, teman-teman. Lanjut. Wah, terus selesai nih, teman-teman. Nah, itu buat pembahasan yang ketiga. Nah, setelah ini masih ada penjelasan keempat, kelima, dan keenam. Kan harus tengok, teman-teman, sampai habis ya. Jangan lupa ditonton. Baik, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Nah, setelah sebelumnya kita udah ngebahas 3 materi, sekarang kita lanjut ke materi yang sekarang. Tonton sampai habis ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi, aku mau ngebahas tentang gambaran umum dari sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Sebelum lebih lanjut, aku bahas dulu. Kalau sistem pelumasan dan pendinginan ini merupakan dua subsistem esensial dalam mesin pembakaran yang bekerja secara simultan untuk menjamin keandalan dan keberlanjutan operasi mesin. Nah, sistem pelumasan mengurangi friksi antara komponen yang bergerak, meminimalkan keausan, serta mengangkut partikel logam dan kotoran untuk disaring kembali. Nah, di sisi lain, kalau sistem pendinginan itu fungsinya mengendalikan suhu mesin agar tetap berada pada rentan kerja yang ideal, sehingga komponennya itu tidak mengalami deformasi, tidak mengalami kelelahan termal maupun kegagalan material. Nah, kombinasi kedua sistem ini tuh berperan langsung terhadap efisiensi umur pakai dan keselamatan kerja mesin. Baik, selanjutnya mau membahas tentang sistem pelumasan. Jadi apa sih pengertian dari sistem pelumasan dan apa fungsi dari sistem pelumasan itu? Jadi teman-teman, sistem pelumasan adalah mekanisme distribusi oli ke seluruh bidang gerak komponen mesin seperti piston, silinder, bantalan poros engkol, dan knob. Nah, lapisan film oli ini berfungsi untuk membentuk batas pemisah antara permukaan logam sehingga mencegah kontak langsung, mengurangi rugi daya akibat gesekan, dan mengurangi kenaikan suhu lokal akibat friksi. Selain sebagai pelicin, oli juga berperan sebagai media pendingin, tambahan pelindung korosi, dan peredam getaran mikro. Nah, selain itu sekaligus media transportasi kontamin menuju filter untuk dijernihkan sebelum disirkulasi ulang. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis dari sistem pelumasan. Jenis-jenis dari sistem pelumasan itu apa aja sih, teman-teman? Nah, jadi sistem pelumasan pada mesin diklasifikasi menjadi splash lubrication, forced lubrication, kombinasi splash dan forced, serta oil mist lubrication dan dry subsystem. Nah, sistem splash ini memanfaatkan cipratan sederhana. Sedangkan forced lubrication memakai pompa bertekanan untuk menjamin suplai oli kontinu ke titik-titik kritis pada mesin modern. Nah, kalau dry sump menempatkan oli pada tangki terpisah dengan pompa ganda sehingga pasokan tetap stabil pada kondisi kemiringan ekstrim dan cocok untuk mesin racing dan heavy duty. Nah, selanjutnya teman-teman. Aku mau ngebahas tentang alur sirkulasi dan komponen sistem pelumasan. Nah, jadi alurnya itu kayak mana sih supaya terjadi alur terjadinya sistem pelumasan ini? Nah, ini aku bakal bahas nanti. Jadi alurnya itu yang pertama, oli disuplai dari oleh oil pump lalu dialirkan melalui oil filter untuk memisahkan
partikel abrasif sebelum masuk ke oil gallery menuju bantalan kresek, mekanisme knock, dan dinding silinder. Nah, setelah menjalankan fungsi pelumasan dan menyerap panas, oli itu kembali lagi ke bak penampung untuk memulai siklus ulang. Jadi siklusnya terus berulang gitu teman-teman. Nah, komponen dari sistem ini apa aja? Nah, jadi komponen utama pada sistem ini meliputi oli pump, relief valve, oil filter, oli passat, oli cooler, dan pada aplikasi tertentu serta sensor tekanan oli untuk pemantauan kondisi operasional. Nah, jadi itu teman-teman dari alur sirkulasi dan komponen yang ada pada sistem pelumasan. Nah, lanjut ya teman-teman ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang sistem pelumasan, di sini aku bakal ngebahas tentang sistem pendinginan. Yang pertama, aku mau ngebahas apa sih sistem pendinginan dan apa sih tujuan dari sistem pendinginan itu serta urgensi apa. Nah, jadi yang pertama, sistem pendinginan adalah rangkaian mekanisme pengendalian suhu mesin untuk menjaga kesetimbangan panas antara panas yang dihasilkan pembakaran dan panas yang dibuang ke lingkungan. Tanpa pendinginan, temperatur ruang bakar yang mencapai ribuan derajat dapat menyebabkan pemuaian berlebih, penurunan kekuatan material, detonasi, penurunan viskositas oli, hingga kegagalan struktural komponen. Pendingin yang efektif memastikan kestabilan dimensi komponen, performa pembakaran, tetap efisien, serta memperpanjang umur operasional mesin. Bayangin teman-teman, mesin itu kan panas ya teman-teman. Kalau nggak diimbangi dengan sistem pendinginan, bakal terjadi hal-hal yang dampaknya itu nggak baik buat mesin, kayak kegagalan struktur, terus penurunan viskositas, penurunan kekuatan. Nah, dari situlah maka terbentuk sistem pendinginan. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Setelah kita udah tahu nih apa definisi dan tujuannya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah jenis sistem pendinginan. Oh, jadi sistem pendinginan tuh nggak cuma satu teman-teman. Ada beberapa jenis yang bakal aku jelasin di sini. Teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum? Nah, kalau belum, cocok banget nih karena aku bakal jelasin. Jadi, sistem pendinginan itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada udara, air, dan oli. Nah, nih aku bacain teman-teman. Terdapat 3 jenis sistem pendinginan, yaitu sistem pendinginan udara, air, dan oli. Nah, masing-masing dari itu tuh apa sih bedanya? Nah, jadi kalau pendinginan udara itu mengandalkan aliran udara eksternal dan sirip penampang untuk meningkatkan area perpindahan panas sehingga konstruksinya sederhana dan ringan. Jadi kalau sistem pendinginan udara itu mengandalkan aliran udara dan sirip penampang ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya pendinginan air. Kalau pendinginan air ini menggunakan coolant yang bersirkulasi melalui water jacket untuk menyerap panas, lalu dilepas melalui radiator sehingga mampu menjaga suhu lebih stabil pada mesin bakar. Nah, kenapa sih kok sistem pendinginan air ini pakai coolant, nggak pakai air biasa aja? Emang coolant tuh apa sih? Gitu. Nah, jadi coolant itu air yang digunakan buat sistem pendinginan ini teman-teman. Kenapa kok pakai coolant nggak pakai air biasa? Jadi coolant itu tuh anti karat teman-teman. Kalau misal kita pakai air biasa, nanti bakal ngebuat mesin itu mudah berkarat. Tapi kalau misal nih teman-teman lagi perjalanan jauh, terus tiba-tiba air coolantnya tuh habis. Nah, boleh nggak sih? Nah, aku ulangi nih teman-teman. Semisal ya, teman-teman lagi melaksanakan perjalanan jauh, terus di tengah jalan itu air coolant teman-teman habis. Nah, sedangkan nggak mungkin kan kita bakal nyari air coolant segampang itu di tempat, misal nih lagi di hutan atau di mana. Nah, kalian bisa isi kok pakai air biasa atau air minum, tapi itu hanya untuk sementara ya teman-teman. Itu nggak boleh kalau dipakai terus-terusan karena bakal ngebuat mesinnya itu korosif, berkarat gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya aku mau ngebahas tentang pendinginan oli. Nah, pendinginan oli ini digunakan sebagai pendingin tambahan atau sekunder untuk mengatasi beban panas tinggi pada mesin performa tinggi atau mesin yang bekerja dalam durasi panjang. Nah, itulah ketiga dari jenis sistem pendinginan. Yang pertama tadi ada udara, pendinginan air, dan yang terakhir oli ya teman-teman. Teman-teman harus ingat itu karena itu adalah hal yang penting.
Nah, setelah ini aku mau lanjut nih teman-teman untuk ngebahas prinsip kerja dan komponen sistem pendinginan udara. Apa sih prinsip kerja dan komponennya? Nah, pada pendingin udara ini, panas mesin tuh dilepas langsung ke lingkungan melalui sirip-sirip pendingin yang kita sebut sebagai cooling fins. Nah, yang memperbesar luas permukaan blok mesin. Jadi, aliran udara dari kecepatan kendaraan atau dari kipas paksa diarahkan melewati sirip ini untuk mempercepat transfer panas tanpa media cair. Nah, sistem ini tidak memerlukan radiator ataupun pompa, sehingga konstruksinya itu ringan, sederhana, dan perawatannya rendah. Nah, komponen utamanya itu apa aja sih, teman-teman? Jadi, komponen utamanya itu meliputi cooling fins pada silinder dan head, blower fan pada mesin kecil, deflektor udara, serta penutup kanal udara untuk mengalahkan aliran secara efektif. Lanjut ya, teman-teman. Nah, setelah kita udah ngebahas prinsip kerja dan komponen sistem pendinginan udara, selanjutnya ini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip kerja dan komponen sistem pendinginan cair atau water cooling. Jadi pada sistem pendinginan cair ini ya teman-teman, coolant atau cairan khusus tadi itu dialirkan melalui water pump menuju water jacket di blok silinder untuk menyerap panas dari pembakaran. Jadi coolant ini kemudian menuju ke radiator untuk melepaskan panas ke udara dengan bantuan kipas pendingin. Nah, thermostat mengatur kapan aliran coolant menuju radiator dibuka sehingga sesuai suhu mesin. Jadi ada thermostat yang mengatur nih kapan alirannya ke radiator supaya suhu mesinnya itu sesuai gitu teman-teman. Terus tekanan sistem dijaga oleh radiator cap agar titik didih coolant meningkat. Nah, komponen utamanya itu terdiri dari radiator cap, water jacket, water pump, fan, expansion tank, selang, dan coolant dengan aditif anti karat dan anti beku atau overheat. Nah, selanjutnya teman-teman, yang terakhir nih setelah udah ngebahas tentang prinsip kerja dan komponen sistem pendingin udara, prinsip kerja dan komponen sistem pendingin cairan. Nah, sekarang yang ketiga dan yang terakhir itu prinsip kerja dan komponen sistem pendinginan oli. Jadi pada pendinginan oli ini, oli mesin tidak hanya berperan sebagai pelumas, tetapi juga berperan sebagai media absorpsi dan transportasi panas dari komponen yang mengalami gesekan intensif. Nah, oli yang telah menyerap panas ini dialirkan menuju oil cooler atau saluran logam berdinding tipis untuk melepas panas ke udara atau ke coolant. Nah, kalau buat pendinginan oli ini, teman-teman, itu lebih banyak digunakan di mesin yang bebannya berat, mesin performa tinggi, serta aplikasi dengan durasi kerja panjang agar stabilitas termalnya itu tetap terjaga, teman-teman. Nah, komponen pendukungnya itu meliputi apa aja sih? Jadi, komponen pendukung pada sistem pendinginan oli itu mencakup oil pump, oil gallery, oil cooler, tipenya itu udara atau cairan, terus relief valve, filter oli, dan sensor temperatur oli. Nah, udah nih teman-teman, udah ngebahas sistem pendinginan udara, cair, dan oli. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Gak mungkin kan teman-teman semuanya itu punya kelebihan tapi nggak punya kekurangan, pasti punya dong. Nah, di sini nih aku bakal ngebahas. Jadi sistem pelumasan itu memberikan keuntungan berupa penurunan rugi gesek, pengurangan keausan komponen, stabilisasi temperatur lokal, serta peningkatkan efisiensi mesin. Seperti namanya nih, mesin pelumasan. Jadi dia mengurangi penurunan rugi gesekan gitu teman-teman. Jadi dia melumaskan. Jadi nggak terjadi kerusakan mesin karena akibat gesekan gitu teman-teman. Nah, itu dihindari dari sistem pelumasan ini. Tapi di balik ini, sistem ini tuh bergantung pada kualitas dan volume oli. Jadi atau penurunan viskositas akibat panas, kebocoran, atau penyumbatan filter dapat menyebabkan kerusakan cepat. Nah, itu teman-teman kekurangan dari sistem pelumasan. Nah, selanjutnya kalau buat sistem pendinginan ini
kelebihannya itu dia ngejamin kestabilan suhu kerja teman-teman, supaya mesin tuh nggak panas terus. Itu kan nggak bisa ya teman-teman. Jadi dia menjamin kestabilan suhu, terus mencegah deformasi termal dan menekan risiko detonasi. Nah tapi ya teman-teman, kekurangannya itu memerlukan desain saluran dan fluida yang tepat. Nah kalau kegagalan pendinginan itu dapat memicu overheating yang merusak sealing, melengkungkan head cylinder, dan mempercepat degradasi oli. Nah, jadi jangan sampai terjadi kegagalan ya teman-teman, karena akibatnya ini lumayan fatal. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, selanjutnya aplikasi sistem pelumasan dan pendinginan pada otomotif dan pertanian. Sesuai nih sama jurusan aku teman-teman, jadi aku mau ngebahas aplikasinya dalam sistem pertanian juga. Nah, ada kendaraan otomotif seperti kendaraan ringan dan mesin motor bakar, kendaraan roda 2 maupun roda 4, sistem pelumasan dan pendinginan digunakan untuk meningkatkan umur mesin serta menjaga performa pada putaran tinggi. Nah, jadi kalau kalian ada motor atau ada mobil, pasti di kendaraan kalian itu terdapat mesin pendinginan dan sistem pendinginan dan sistem pelumasan ini teman-teman. Kalian bisa cari tahu nih, wah kalau kalian nggak nonton video ini pasti kalian nggak tahu kan. Nah makanya kalian harus nonton sampai habis ya teman-teman. Selanjutnya kalau dalam alat mesin pertanian kayak traktor, pompa irigasi, mesin panen, dan kultivator. Nah, kedua sistem itu juga berperan penting teman-teman saat mesinnya bekerja pada durasi lama. Nah, jadi pada suhu lingkungan tinggi serta di bawah beban tarik besar, mesin ini tuh bekerja teman-teman, digunakan gitu. Terus pada penggunaan industri pertanian stasioner, pendinginan cair dipilih untuk stabilitas jangka panjang. Sedangkan pendinginan udara dominan digunakan untuk pada mesin portable dengan konstruksi ringan. Jadi kalau di industri pertanian yang lebih besar itu biasanya menggunakan sistem pendinginan yang cair ya teman-teman. Kalau yang alat-alat kecil kayak mesin portable, nah itu digunainnya pakai pendingin udara teman-teman. Jadi disesuaikan sama kebutuhan. Nah selanjutnya kesimpulan teman-teman. Nah kesimpulannya yaitu sistem pelumasan dan pendinginan merupakan faktor fundamental dalam menjaga kinerja dan umur pakai mesin pembakaran dalam. Pelumasan menekan gesekan dan keausan sekaligus membawa kotoran menuju filter. Sedangkan pendinginan mengendalikan suhu agar material tidak gagal secara thermal dan oli tetap bekerja pada viskositas yang ideal. Kegagalan salah satu sistem hampir selalu menyebabkan percepatan kerusakan pada komponen vital mesin. Oleh karena itu, integritas kedua sistem harus dipastikan melalui desain yang tepat, pemilihan fluida yang sesuai, serta perawatan preventif yang disiplin sebelum terjadi kerusakan besar. Nah, itu kesimpulan dari materi yang udah aku bahas di sistem pelumasan dan sistem pendinginan ini teman-teman. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke materi yang kelima ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang sistem kelistrikan. Nah kita lanjut aja langsung ke slide ya teman-teman. Yang pertama ini gambaran umum sistem kelistrikan. Jadi apa sih teman-teman tentang gambaran umum dari sistem kelistrikan ini? Nah yang pertama itu, sistem kelistrikan pada kendaraan merupakan rangkaian terintegrasi yang bertugas menghasilkan, menyimpan, mendistribusikan, dan mengontrol energi listrik untuk mendukung proses start mesin, sistem pengapian, penerangan, sensor, aktuator, serta perangkat elektronik lainnya. Sistem ini terdiri dari sumber energi listrik, jalur distribusi, elemen kontrol, dan beban listrik yang bekerja simultan. Kestabilan sistem kelistrikan menentukan keandalan mesin, kenyamanan berkendara, serta keselamatan operasi kendaraan. Jadi teman-teman, untuk mempelajari sistem kelistrikan itu penting teman-teman, karena kestabilan dari sistem kelistrikan itu menentukan keandalannya mesin, menentukan kenyamanan berkendara, serta menentukan keselamatan operasi kendaraan. Nah itu ya teman-teman dari yang pertama, yaitu gambaran umum dari sistem kelistrikan. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah yang pertama,
Pengertian dan peran utama sistem kelistrikan. Jadi sistem kelistrikan kendaraan adalah sistem yang mengonversi energi mekanik mesin menjadi energi listrik untuk digunakan oleh komponen elektris serta menyediakan cadangan energi saat mesin tidak beroperasi. Nah, fungsi utamanya itu meliputi penyalaan mesin untuk pertama kali, membangkitkan percikan pengapian pada mesin bensin, menjaga ketahanan stabil selama kendaraan berjalan, serta memasok daya untuk lampu, sensor, injektor, instrumen, dan perangkat kontrol elektronik seperti ECU. Wah, kalau dilihat dari pengertian dan fungsinya ini, ternyata sistem kelistrikan itu sangat penting ya teman-teman. Ternyata dia itu pengaruhnya sangat besar bagi kendaraan ya teman-teman. Kayak dari lampu sen, contohnya sensor, itu semua dikendalikan di sistem kelistrikan ini teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, selanjutnya komponen utama sistem kelistrikan kendaraan. Pasti dong sistem kelistrikan itu nggak cuma dari satu alat, pasti ada komponen-komponennya. Nah, ini bakal aku bahas teman-teman. Komponen inti sistem kelistrikan mencangkup baterai sebagai penyimpan energi. Oh, jadi di sistem kelistrikan ini ada baterai teman-teman, dia yang menyimpan energi fungsinya. Selanjutnya, alternator sebagai pembangkit listrik saat mesin hidup. Tuh ada alternator teman-teman. Selanjutnya regulator untuk menstabilkan tegangan. Di sini juga ada regulator ya teman-teman buat ngestabilin tegangan. Nah, yang selanjutnya itu ada motor starter untuk memutar poros engkol saat menyalakan mesin. Selanjutnya juga ada sistem pengapian pada mesin bensin untuk percikan pembakaran. Selanjutnya jaringan kabel atau biasa disebut wiring harness sebagai media distribusi daya dan sinyal. Unsur proteksi seperti sekring dan relay digunakan untuk mencegah kerusakan akibat beban lebih atau hubungan singkat. Nah, itu teman-teman komponen dan fungsi dari masing-masing komponen. Ternyata banyak banget ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu sistem pengisian atau biasa disebut charging system. Nah, sistem pengisian ini apa sih teman-teman? Kok namanya kayak charging atau buat ngecas? Nah, ini bakal aku jelasin teman-teman. Jadi, sistem pengisian menjaga baterai tetap dalam kondisi penuh dan menyuplai seluruh kebutuhan listrik saat mesin berjalan teman-teman. Nah, ketika putaran mesin meningkat, alternator menghasilkan tegangan lebih tinggi yang kemudian diatur oleh voltage regulator agar tetap dalam batas aman. Nah, kalau nggak ada mesin ini gimana dong? Jadi, tanpa mesin ini, baterai akan cepat habis dan kendaraan hanya dapat menyala untuk durasi singkat, teman-teman. Sistem pengisian melibatkan alternator, pulley, belt penggerak, regulator tegangan, indikator baterai pada dashboard, serta kabel penghubung. Jadi, sistem pengisian ini penting ya, teman-teman. Kalau nggak ada sistem ini, nanti kendaraannya bakal cepat mati, dia nggak bisa menyala dalam durasi yang lama ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita ke slide berikutnya. Sistem starter atau biasa disebut starting system. Apa sih? Kalau sebelumnya kita udah ngebahas sistem pengisian, sekarang sistem starter. Jadi sistem starter itu tuh bertugas untuk memutar mesin sehingga mencapai kecepatan awal yang cukup untuk proses pembakaran mandiri. Kayak waktu awal teman-teman baru ngidupin motor, teman-teman nyalain mesinnya itu menggunakan sistem starter ini teman-teman. Ketika kunci start diputar, arus dari baterai dialirkan melalui relay starter menuju motor starter yang kemudian memutar flywheel. Nah, setelah mesin menyala, mekanisme coupling starter melepaskan diri untuk mencegah kerusakan gigi. Jadi, tanpa sistem starter yang andal ini, pengapian itu nggak akan terjadi dan mesin nggak dapat dihidupin, teman-teman. Jadi, sistem starter ini penting ya buat kita pelajari. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Selanjutnya itu sistem pengapian mesin bensin atau biasa disebut ignition system. Apa sih teman-teman sistem pengapian mesin bensin ini? Jadi sistem pengapian menghasilkan percikan listrik pada busi pada waktu yang tepat untuk memicu pembakaran campuran udara bahan bakar. Coil ignition menaikkan tegangan rendah dari baterai menjadi puluhan kilovolt sebelum dialirkan ke busi melalui distributor atau kontrol elektronik.
Pengaturan waktu pengapian sangat kritis karena keterlambatan atau percepatan yang tidak tepat dapat menurunkan tenaga, meningkatkan konsumsi bahan bakar, dan menyebabkan detonasi. Nah, setelah kita bahas sistem pengapian, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem kelistrikan modern. Sama kayak sebelumnya teman-teman, nggak mungkin suatu sistem itu cuma punya kelebihan tapi nggak punya kekurangan. Nah, jadi sistem kelistrikan modern berbasis elektronik ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu memberikan kontrol presisi, terus efisiensi pembakaran itu lebih tinggi, kemudian kemampuan diagnosis melalui sensor serta ECU. Namun, di balik itu, kompleksitasnya meningkat membutuhkan wiring berlapis proteksi, sehingga rentan terganggu kelembapan dan korosi, serta tidak mudah diperbaiki tanpa alat ukur dan skema teknis. Bandingannya, sistem kelistrikan konvensional lebih sederhana, namun kurang adaptif terhadap regulasi emisi dan efisiensi. Nah, itu teman-teman dari kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman bisa pertimbangkan dan disesuaikan oleh kebutuhan ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Aplikasi pada otomotif dan mesin pertanian. Nah, jadi apa aja sih aplikasi dari sistem kelistrikan ini, baik di sistem otomotif maupun di sistem pertanian? Di sini aku bakal bahas teman-teman. Jadi pada kendaraan ringan, kayak sepeda motor, sistem kelistrikan ini tuh memberikan supply untuk starter, untuk penerangan, untuk sensor mesin, dan untuk perangkat keselamatan. Jadi hampir semua ya teman-teman, mulai dari starter kalian, sen kalian, lampu, itu semua diatur dalam sistem kelistrikan. Nah, yang selanjutnya pada mesin pertanian, kayak buat traktor, buat pompa diesel, kelistrikan ini tuh mendukung fungsi instrumentasi, buat sistem starter juga, buat pengaturan injeksi, dan sensor suhu serta tekanan. Jadi, ketersediaan listrik stabil menjadi kunci keberhasilan pengoperasian mesin di lapangan dengan durasi beban panjang. Wah, ternyata aplikasinya banyak banget ya teman-teman. Mesin ini nggak cuma digunain pada motor aja, bahkan udah sampai di traktor dan alat-alat pertanian yang lain. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya kesimpulan. Nih, jadi apa sih kesimpulan dari pembahasan sistem kelistrikan yang udah aku bahas dari awal tadi? Jadi, sistem kelistrikan kendaraan berperan vital dalam proses start mesin, pengapian, pengisian daya, pengendalian komponen elektrik, serta keselamatan dan kenyamanan operasi. Baterai menyuplai energi awal, alternator menghasilkan listrik selama mesin berjalan, sedangkan regulator menjaga kestabilan tegangan, dan starter pengapian dan jaringan kabel menjalankan fungsi distribusi dan kontrol. Teknologi modern membuat sistem lebih efisien dan presisi, namun juga lebih kompleks dan sensitif terhadap gangguan. Keandalan seluruh rangkaian bergantung pada integritas koneksi, kondisi komponen, serta stabilitas suplai listrik. Kegagalan satu bagian berpotensi menyebabkan gangguan total pada fungsi kendaraan. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu mengecek secara berkala nih tentang kesehatan alat-alatnya, karena kegagalan salah satu aja tuh bisa berpotensi menyebabkan gangguan total pada fungsi kendaraan ya teman-teman. Nah, itu dia kesimpulan dan menutup pembahasan tentang sistem kelistrikan ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik teman-teman, untuk materi yang terakhir yaitu sistem transmisi. Jadi sistem transmisi itu apa sih teman-teman? Fungsinya apa? Komponennya apa? Kegunaannya apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Dan digunakan aplikasinya tuh untuk apa? Nah, ini semua bakal aku bahas di video ini. Jadi teman-teman harus nonton sampai selesai ya teman-teman. Nah, kita langsung aja ke slide yang pertama. Yang pertama,
pengantar sistem transmisi. Jadi, teman-teman, sistem transmisi merupakan sistem pemindah tenaga yang mengatur besar kecilnya torsi dan kecepatan putar dari mesin menuju roda agar kendaraan mampu bergerak dari diam, menanjak, melaju stabil, serta tetap efisien. Nah, jadi tanpa mesin transmisi ini teman-teman, tenaga mesin tidak dapat disesuaikan dengan kondisi jalan, sehingga kendaraan kehilangan kemampuan daya tarik ataupun kecepatan. Nah, secara umum teman-teman, terdapat dua jenis kategori utama yang digunakan pada mobil, motor, atau alat pertanian, yaitu transmisi manual dan transmisi matic, yang masing-masing memiliki karakter dan kelebihan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kerja teman-teman. Nih, teman-teman sendiri pasti suka naik motor kan padahal. Nah, motor teman-teman kira-kira sistem transmisinya itu manual atau matic ya? Pasti teman-teman belum tahu kan? Untuk itu teman-teman harus nonton video ini supaya teman-teman lebih paham nih tentang sistem transmisi. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita langsung bahas ke yang pertama, yaitu transmisi manual, konsep dan mekanisme dasar. Jadi teman-teman, pada transmisi manual, proses pemutusan dan penyambungan daya dilakukan oleh pengemudi melalui kopling. Kemudian, pemindahan rasio gigi dilakukan secara mekanis dengan menggeser gear selector. Setiap rasio gigi memberikan kombinasi torsi dan kecepatan yang berbeda, sehingga pengemudi memiliki kendali penuh sesuai kondisi jalan. Mekanisme ini menghasilkan hubungan mekanis langsung antara mesin dan roda sehingga lebih efisien, responsif, dan mampu menahan beban kerja tinggi tanpa kehilangan tenaga signifikan. Nih, jadi kalau teman-teman perhatiin nih, kalau teman-teman lagi nyetir motor, terus teman-teman perlu pakai gigi, nah itu berarti kalian pakai transmisi manual teman-teman, atau kalian nyetir mobil yang pakai kopling dan teman-teman harus selalu ngegeser gigi-giginya itu teman-teman, itu berarti kalian pakai transmisi manual. Nah, fungsinya buat apa? Kita bahas nih teman-teman. Sebelumnya kita bahas dulu ke transmisi matic untuk perbandingan ya teman-teman, setelah membahas transmisi manual tadi. Jadi, transmisi matic ini melakukan perpindahan rasio secara otomatis tanpa campur tangan pengemudi. Nah, beda banget nih sama yang transmisi manual tadi. Kalau transmisi manual tadi kan harus pakai campur tangan pengemudi ya, kayak kita harus ngendaliin giginya, koplingnya. Nah, beda kalau manual ini tanpa itu teman-teman. Jadi dia bekerjanya tuh secara otomatis. Jadi pada transmisi otomatis hidrolik atau biasa disebut AT, perpindahan dilakukan oleh sistem valve body dan tekanan oli dengan bantuan torque converter. Nah, sedangkan pada CVT, perubahan rasio dilakukan oleh palai variabel dan belt secara kontinu tanpa tahapan gigi tetap. Nah, sistem matic ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, perpindahan halus, dan kestabilan tenaga sehingga ideal untuk penggunaan perkotaan dan pengemudi non-teknis. Nih, teman-teman terutama yang cewek-cewek pasti pada mager kan kalau mau nanjak harus ngurangin gigi, mau turunan harus namain gigi, ataupun harus ngegeser-geser, itu pasti kalian mager kan. Jadi biasanya kaum hawa nih yang suka pakai matic, kayak aku juga nih, aku nggak bisa teman-teman kalau naik motor pakai yang gigi, aku harus pakai yang matic. Kita lanjut. Jadi selanjutnya itu perbandingan karakter dasar dari manual dan matic. Kita mau bandingin nih teman-teman, perbedaan karakter dari keduanya itu apa sih? Jadi transmisi manual menawarkan kontrol penuh terhadap momen perpindahan gigi serta torsi. Nah, ini cocok nih teman-teman untuk yang menuntut tenaga besar seperti kendaraan niaga, motor sport, atau alat pertanian berbeban berat. Sedangkan transmisi matic menekankan kenyamanan, kehalusan, dan kemudahan operasi terutama pada lalu lintas padat.
serta aplikasi yang membutuhkan kestabilan kecepatan. Perbedaan ini membuat pemilihan jenis transmisi harus mengikuti fungsi kendaraan, bukan sekedar preferensi pengguna. Nih ya teman-teman, kalau misal kita di kemacetan, kita menggunakan sistem manual dan matic, itu kerasa banget bedanya teman-teman. Jadi kalau pakai manual itu teman-teman bakal lebih pegel karena harus neken-neken kopling, sedangkan kalau matic teman-teman bisa lancar aja tuh, bisa nggak pegel gitu deh, lebih gampang. Tapi ini juga nggak bisa kalau teman-teman mau pakai alat pertanian yang besar tapi sistemnya yang manual, itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi tetap harus disesuaikan sama kendaraan yang mau teman-teman pakai dan penggunaannya pun seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita bakal ngebahas tentang efisiensi, kinerja, dan keawetan dalam operasi. Nah, jadi apa sih? Yang pertama, sistem manual nih teman-teman. Sistem manual memiliki efisiensi mekanis tinggi karena jalur tenaga lebih langsung dan tidak banyak kehilangan akibat slip fluida atau belt, sehingga lebih hemat dan tahan terhadap beban berat. Nah, kayak yang aku omongin tadi teman-teman, masa kalau kalian mau gunain alat pertanian yang besar, yang tenaganya besar, itu lebih cocok di manual ya teman-teman. Nah, kemudian sistematik nih. Sistematik modern memang semakin efisien, terutama sistem tipe CFT pada kecepatan jelajah, namun tetap lebih sensitif karena gaya tariknya mendadak atau keterlambatan servis teman-teman. Jadi keawetan pada kedua sistem ini sangat dipengaruhi oleh disiplin dan perawatan pelumas transmisi serta teknik pengoperasian yang benar. Jadi tetap kembali lagi ke penggunaan masing-masing ya teman-teman. Keduanya itu sama-sama bagus, tapi kalau kalian ngerawatnya tidak baik ya sama-sama kurang bagus teman-teman. Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Aplikasi pada mobil, sepeda motor, dan alat pertanian. Nah, jadi kira-kira mobil yang teman-teman pakai itu pakai transmisi manual atau matic nih teman-teman. Nah, jadi pada mobil penumpang, transmisi matic ini lebih dominan ya teman-teman, karena kenyamanan dan kemampuannya menyesuaikan kondisi lalu lintas, terutama di jalan-jalan kota dan jalan-jalan yang macet. Nah, pada motor, transmisi manual masih dipakai. Contohnya kayak motor sport itu. Pasti teman-teman yang kalau malam minggu suka dijemput cowoknya pakai motor sport, nah itu motor cowok teman-teman itu pakai yang manual. Nah, sedangkan kalau yang CVT itu didominasi di perkotaan. Kalau pada alat pertanian teman-teman kayak buat traktor itu tuh transmisi manual ya teman-teman, karena daya dorongnya tuh tinggi. Sementara versi otomatis atau CVT industri itu digunain pada alat yang membutuhkan kestabilan kecepatan kerja tanpa hentakan. Nah, itu teman-teman. Sampai sini teman-teman harus udah bisa bedain ya, kira-kira yang teman-teman pakai itu menggunakan sistem manual ataupun sistematik. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah resiko kerusakan dan penyebab umum. Jadi, teman-teman, pada transmisi manual, kerusakan itu sering terjadi berupa aus kampas kopling, gigi runcing, atau sinkron gagal akibat salah teknik perpindahan gigi, teman-teman. Nah, sedangkan kalau pada transmisi matic, masalah umumnya itu meliputi slip, overheating, atau getar akibat tekanan olinya tuh nggak stabil, teman-teman. Dan bisa juga beltnya aus atau keterlambatan penggantian ATF atau CVT fluida. Nah, jadi sebagian besar kerusakan itu bukan karena desain transmisi teman-teman, tapi akibat
kebiasaan salah pakai. Contohnya kayak teman-teman kalau narik beban berlebih, terus atau akselerasi kalian tuh mendadak nih teman-teman, atau enggak menunda perawatan. Jadi jangan sampai ya teman-teman, kalau udah terjadi kerusakan pada salah satu komponen, nah itu teman-teman harus segera perbaiki, jangan ditunda-tunda dan ngebuat komponen yang lainnya tuh ikut rusak teman-teman. Nah itu jangan sampai, karena penyebabnya itu bisa fatal teman-teman. Teman-teman bakal lebih rugi karena harus mengganti semuanya. Nah selanjutnya teman-teman, kita udah di bab paling akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan apa sih dari pembahasan yang udah aku bahas dari awal sampai sekarang? Jadi teman-teman, transmisi manual itu lebih unggul pada kontrol, daya tahan, dan efisiensi untuk kerja berat. Sedangkan transmisi matic itu teman-teman lebih unggul pada kenyamanan, kestabilan, dan kemudahan operasi pada penggunaan harian. Tidak hanya transmisi yang mutlak lebih baik, maksud aku salah teman-teman, tidak ada transmisi yang mutlak lebih baik, sebab keduanya tuh dirancang untuk kebutuhan berbeda teman-teman. Jadi keduanya itu sama-sama baik, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan, serta sama-sama digunain buat alat yang berbeda. Jadi tetap disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Jadi nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, semuanya sama. Nah, sedangkan keandalan bukan hanya ditentukan oleh desain, tetapi lebih banyak ditentukan oleh cara penggunaan dan kedisiplinan perawatan teman-teman. Nah, sekian materi yang udah saya sampaikan tentang sistem transmisi. Semoga teman-teman bisa lebih paham nih setelah ini, lebih bisa membedakan. Baik teman-teman, setelah kita membahas dari materi yang pertama hingga materi yang terakhir, sekarang kita masuk ke rumus dan perhitungan dari materi-materi tersebut. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu rumus dari motor bakar 4 tak bensin dan diesel. Nah, untuk mengetahui rumus dari daya, yang pertama adalah P atau daya poros dengan satuan watt dapat dihitung dengan mengalihkan T. T itu adalah torsi ya teman-teman, dengan satuan Newton meter dikali dengan W atau biasa disebut omega, yaitu kecepatan sudut dengan satuan radian per detik, dihitung dengan W itu 2 dikali Pi dikali N per 60, dimana N itu putaran mesin atau biasa disebut RPM teman-teman. Jadi RPM itu revolution per minute. Nah contohnya nih teman-teman, jika ada mesin bensin 160 cc dengan torsi 13 Newton per meter dan 7000 rpm, kita dapat menghitung omeganya itu 2pi dikali 7000 per 60 dengan hasil 733,04 rad per sekon. Nah, kemudian kita dapat menghitung dayanya teman-teman. Jadi dayanya itu torsi dikali dengan omega tadi. Jadi 13 dikali dengan 733,04 dan menghasilkan daya 9529,5 watt. Kita jadiin ke kilowatt, jadi 9,53 kilowatt. Artinya mesin tadi itu menghasilkan daya sekitar 9,53 kilowatt pada 7000 rpm. Itu ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas rumus dari daya pada motor bakar 4 tak, kita lanjut pada motor bakar 2 tak bensin, teman-teman. Nah, pada motor bakar 2 tak ini, setiap satu putaran poros engkol itu menghasilkan satu langkah tenaga. Jadi lebih sering dibandingkan dengan 4 tak. Nah, untuk rumusnya itu masih sama, teman-teman. P itu T dikali omega atau torsi dikali omega. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja ya teman-teman. Jika diketahui T-nya itu 4 Nm dengan N 7000 rpm dan VD 50 cc, dimana kita akan mencari P atau daya dari mesin, kita dapat menghitung dengan mencari omeganya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita dapat mengalihkan 2 dikali Pi dikali 7000
per 60 yang menghasilkan 733,04 rad per sekon. Nah, kemudian kita menghitung P-nya itu T dikali dengan omega yang sudah kita hitung tadi teman-teman. Jadi karena diketahui T-nya 4, jadi 4 dikali 733,04 dan menghasilkan 2932,16 watt. Kita konversi ke kilowatt sehingga hasil akhirnya adalah 2,93 kilowatt. Jadi kesimpulannya teman-teman, motor 2 tak tersebut menghasilkan daya sebesar 2,93 kilowatt pada 7000 rpm. Nah, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan sistem penyaluran bahan bakar. Jadi kalau di sini ada 2 rumus. Yang pertama, rumus konsumsi bahan bakar atau biasa disebut full flow. Nah, ini itu dibaca M dot ya teman-teman. M dot F itu adalah laju massa bahan bakar dengan satuan kilogram per jam dapat dihitung dengan mengalihkan BSFC. BSFC itu adalah break specific full consumption dengan satuan kilogram per kWh dikali dengan P. P tadi itu daya mesin ya teman-teman dengan satuan kilowatt. Nah, contohnya pada mesin bensin teman-teman, jika diketahui BSFC-nya itu 0,25 kg per kWh, maka dan diketahui daya mesinnya itu 9,53 kW, maka kita dapat menghitung M.F-nya itu dengan mengalihkan BFC dikali P dengan hasil 2,38 kg per H. Nah, jadi penjelasannya, mesin butuh sekitar 2,38 kg bensin per jam untuk menghasilkan daya 9,53 kW. Nah, kalau mau diubah ke gram per detik, kita dapat membaginya dengan 3600 teman-teman. Jadi 2,3 dikali 1000 per 3600 dan menghasilkan 0,66 gram per sekon. Oh iya teman-teman, H itu maksudnya horse ya atau jam, jadi kilogram per jam. Nah, selanjutnya untuk menghitung rumus debit volume bahan bakar. Nah, V.F atau biasa disebut laju massa bahan bakar dengan satuan kilogram per sekon itu dapat dihitung dengan mengalihkan salah teman-teman, maaf. V.F atau laju volume dengan satuan L per sekon itu dapat dihitung dengan membagikan laju massa bahan bakar atau M.F dengan rho. Rho itu massa jenis bahan bakar ya teman-teman. Jadi kalau rho itu tergantung dari bahan bakarnya masing-masing. Biasanya kalau di soal bakal diketahui kok rho-nya itu berapa teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya. Jika diketahui ya teman-teman, M.V-nya itu 0,00066 kg per sekon dengan rho-nya 0,74 kg per liter, kita dapat langsung membaginya dan menghasilkan laju volume sebesar 0,00089 liter per sekon atau kita rubah ke menit menjadi 0,0534 liter per menit. Nah, jadi, pompa atau injektor perlu mensuplai sekitar 0,05 liter per menit bensin, teman-teman, untuk menghitung debit volume bahan bakar. Selanjutnya pada sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Di sini juga ada 2 rumus ya teman-teman. Yang pertama, rumus panas yang di bawah oli teman-teman. Q dot atau biasa disebut laju panas dengan satuan watt itu dapat dihitung dengan mengalihkan M dot atau laju massa oli dengan satuan kilogram per sekon dikali dengan CP. CP itu adalah kapasitas panas oli teman-teman. Satuannya Joule per kilogram dikali K. Kira-kira CP itu sekitar 2000 teman-teman. Dikali dengan delta T. Delta T itu kenaikan suhu oil, teman-teman. Satuannya bisa derajat Celcius atau Kelvin. Jadi tergantung soalnya ya, teman-teman. Nah, kita langsung ke contohnya nih. Jika diketahui aliran oli itu 1 liter per menit dengan rho 0,88 kg per liter, kita langsung dapat menghitung M dot dengan cara 1 dikali 0,0
88 dibagi 60. Maksudnya itu 1/60 itu satunya itu 1 liter ya teman-teman. 60 itu 60 second dalam 1 menit maksudnya. Kan 1 menit ada 60 second. Nah, dapat menghasilkan 0,0147 kg per second. Itu untuk m dotnya. Nah, sekarang kita cari Q dot nih teman-teman, laju panasnya. Nah, untuk mencari laju panasnya itu kita tinggal mengalihkan hasil dari m dot tadi dikali dengan CP dan delta T ya teman-teman. Jadi 0,0147 dikali 2000 dikali 20 dan menghasilkan 587 watt. Artinya oli bisa menyerap sekitar 587 watt panas. Sorry teman-teman, keskip. Nah, aku ulangin ya teman-teman. Jadi artinya oli bisa menyerap sekitar 587 watt panas dari mesin. Selanjutnya kita ke rumus sistem pendinginan. Nah, untuk mencari m.c yaitu laju massa coolant dengan satuan kilogram per sekon dapat dihitung dengan membagikan Q dot atau panas yang dibuang dengan satuan W dibagi dengan CP yaitu kapasitas panas air sekitar 4180 Joule per kilogram dikali K. Nah, dikali dengan delta T. Delta T itu adalah perbandingan suhu air masuk dengan keluar radiator. Nah, satuannya itu derajat Celcius ya teman-teman. Kita langsung ke contohnya aja. Jika diketahui beban panasnya itu 90.000 watt dengan delta T itu 10 cm, maka laju massa coolantnya itu 90.000 dibagi dengan CP 4180 dikali dengan 10 teman-teman, yaitu delta T, dan menghasilkan 2,15 kg per sekon. Artinya diperlukan aliran coolant sekitar 2,15 kg per sekon atau 2,15 liter per sekon. Nah, lanjut. Nah, ini untuk di sistem kelistrikan teman-teman. Di sistem kelistrikan ini kita bisa menghitung rumus arus listrik yaitu I. I itu arus listrik ya teman-teman. Satuannya ampere. Nah, I itu bisa dihitung dari P yaitu daya listrik dengan satuan watt dibagi dengan V. V itu tegangan sistem teman-teman. Satuannya volt. Nah, contohnya nih, total beban listrik 300 watt dengan tegangan 12 watt. Untuk penghitung arus listrik, kita dapat langsung membagikan total beban listrik dengan tegangan. Jadi 300 watt dibagi 12 volt sama dengan 25 ampere. Artinya alternator minimal 25 ampere. Nah, tapi lebih bagus pakai yang 35 sampai 40 supaya ampernya aman. Nah, kita lanjut teman-teman. Sistem transmisi. Nah, ini untuk menghitung rumus torsi ke roda. T-well atau torsi roda dengan satuan Nm dapat dihitung dengan T engine yaitu torsi mesin dengan satuan mm dikali G gear yaitu rasio gigi transmisi dikali G final yaitu rasio gear akhir atau final drive dan dikali dengan eta itu efisiensi transmisi sekitar 0,9 sampai 0,95. Kita langsung ke contohnya nih teman-teman. Kalau yang kita mau menghitung T-well pada manual, kita langsung mengalihkan saja 100 dikali 3,5 dikali 3,2 dikali 0,95 dan menghasilkan 1064 Nm. Sedangkan pada Matic atau CVT, T-well-nya itu dapat kita hitung dengan mengalihkan 100 dikali 2,0 dikali 3,2 dikali 0,95 dan menghasilkan 605 Nm. Nah, jadi perbedaannya itu pada kalau di manual gigi 1 itu menghasilkan torsi roda lebih besar, tapi CVT lebih halus, tetapi torsi awalnya lebih kecil, teman-teman. Nah, itu dia penjelasan dari perhitungan dari setiap materi yang sudah saya jelaskan, teman-teman. Sebelumnya saya memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari setiap perkataan saya dimulai dari video yang awal hingga saat ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.